Pada musim panas tanggal 27 Juni 1880 di kota kecil Tuscumbia, Alabama, lahirlah seorang bayi perempuan yang kelak akan dikenal dunia sebagai simbol keteguhan hati dan cahaya dalam kegelapan, Helen Adams Keller. Ia lahir di rumah keluarga besar yang dikelilingi pepohonan ivy, tempat yang kemudian dikenal dengan nama Ivy Green. Rumah itu menjadi saksi perjalanan luar biasa dari seorang anak yang hidupnya dimulai dengan kesederhanaan, namun ditakdirkan untuk menginspirasi jutaan jiwa. Helen adalah anak pertama dari pasangan Arthur Henley Keller dan Catherine Kate Adams Keller. Ayahnya adalah seorang pria disiplin yang pernah bertugas sebagai kapten dalam Tentara Konfederasi selama Perang Saudara Amerika. Setelah perang usai, Arthur bekerja sebagai editor surat kabar lokal North Alabamian, sebuah profesi yang membuatnya dikenal dan dihormati di masyarakat setempat. Dari pihak ayah, keluarga Keller memiliki akar keturunan Jerman dan Swiss. Ibunya, Kate Adams Keller, adalah seorang perempuan muda yang lembut dan cerdas. Ia berasal dari keluarga Adams di Arkansas, keturunan dari Charles W. Adams, seorang perwira konfederasi yang juga dikenal sebagai tokoh masyarakat di wilayah selatan. Kate dikenal memiliki kepekaan tinggi terhadap anak-anak dan memiliki peran besar dalam membentuk kasih sayang di dalam keluarga mereka. Keluarga Keller hidup dengan cukup nyaman untuk ukuran masa itu. Mereka tinggal di lahan yang luas, memiliki kebun dan beberapa ternak, serta dikelilingi oleh para pekerja yang membantu mengelola rumah dan pertanian. Suasana rumah di Ivy Green dipenuhi dengan tawa dan keceriaan, terutama ketika Helen kecil mulai tumbuh. Sejak bayi, Helen digambarkan sebagai anak yang sehat, aktif, dan penuh rasa ingin tahu. Ia memiliki rambut pirang keemasan, mata biru jernih, dan tawa yang menular. Kehidupan Helen kecil berjalan damai dan bahagia selama tahun pertamanya. Ia mulai belajar berbicara beberapa kata sederhana seperti papa dan water, menunjukkan kecerdasan alami dan kemampuan meniru yang cepat. Orang tuanya sering membanggakan kecerdasannya di hadapan keluarga dan tamu. Namun, di balik kebahagiaan itu, tak ada yang menduga bahwa nasib akan membawa ujian besar dalam hidup anak kecil tersebut. Ketika Helen berusia 19 bulan, pada musim dingin tahun 1881, ia terserang penyakit parah yang disebut dokter sebagai brain fever, istilah medis pada masa itu yang kemungkinan merujuk pada meningitis atau demam scarlet fever. Tubuh kecilnya panas dan menggigil selama beberapa hari, membuat keluarganya cemas bahwa ia mungkin tidak akan selamat. Ketika demam itu akhirnya reda, keluarga Keller bersyukur karena Helen hidup. Namun, mereka segera menyadari sesuatu yang mengerikan. Helen tidak lagi menanggapi suara dan tidak menatap wajah siapapun. Dunia Helen yang dulu cerah dan penuh warna, tiba-tiba menjadi senyap dan gelap. Dalam beberapa bulan berikutnya, keluarganya menyadari bahwa anak mereka kini kehilangan dua indera utama, penglihatan dan pendengaran. Ibunya, Kate, yang sangat mencintai Helen, adalah orang pertama yang menyadari perubahan itu. Ia memanggil nama anaknya, namun Helen tak menoleh. Ia menggoyangkan tangannya di depan mata Helen, tapi tidak ada reaksi. "Aku merasa seluruh dunia runtuh," tulis Kate kemudian dalam suratnya. Seiring waktu, Helen belajar menyesuaikan diri dengan dunia barunya. Namun tanpa kemampuan untuk berkomunikasi, ia hidup dalam frustrasi dan kesunyian. Ia mulai membuat gerakan tangan sendiri untuk menunjukkan keinginannya, seperti menarik orang ke arah dapur saat lapar atau menyentuh pipi ibunya untuk meminta pelukan. Namun, karena tidak ada sistem komunikasi yang pasti, seringkali Helen marah, menjerit, atau menangis jika orang lain tidak memahami maksudnya. Meski begitu, kasih sayang keluarga tidak pernah pudar. Orang tuanya berusaha melindunginya dari rasa putus asa.
Ayahnya tetap mencari cara agar anaknya bisa mendapatkan pendidikan, sementara ibunya menolak menyerah pada takdir. Mereka yakin bahwa di balik kegelapan yang menutupi dunia Helen, masih ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Keyakinan itulah yang kelak membawa mereka menemukan seorang guru muda bernama Anne Sullivan. Sosok yang akan membuka jalan bagi Helen untuk keluar dari keheningan dan menuju dunia penuh makna. Kisah masa kecil Helen Keller bukan hanya tentang kehilangan, tetapi tentang cinta keluarga, keteguhan hati, dan keyakinan bahwa setiap manusia, betapapun terbatasnya, memiliki potensi untuk bersinar. Bagi keluarga Keller, tahun 1887 menjadi awal dari babak baru dalam kehidupan mereka. Setelah bertahun-tahun mencari bantuan untuk anak mereka yang buta dan tuli, harapan akhirnya datang dalam bentuk seorang perempuan muda bernama Anne Mansfield Sullivan. Kedatangannya ke rumah Ivy Green di Tuscumbia, Alabama, menjadi titik balik dalam sejarah hidup Helen Keller, dan mungkin juga dalam sejarah pendidikan bagi penyandang disabilitas di seluruh dunia. Anne segera menyadari bahwa tugas yang diembannya bukan perkara mudah. Helen adalah anak yang cerdas, tetapi juga keras kepala dan penuh kemarahan akibat frustrasi karena tidak bisa berkomunikasi. Ia sering menolak perintah, bahkan melemparkan benda ketika marah. Namun Anne, dengan kesabaran dan keteguhan luar biasa, memahami bahwa di balik semua itu, ada jiwa yang bergejolak ingin dimengerti. Hari-hari pertama mereka diisi dengan perjuangan dan air mata. Anne mengajarkan alfabet manual, sistem ejaan menggunakan jari, dengan mengeja huruf-huruf di tangan Helen. Misalnya, untuk kata doll, ia memegang tangan Helen dan mengeja D-O-L-L dengan jari-jarinya. Helen bisa meniru gerakan itu, tetapi tidak mengerti bahwa gerakan tersebut mewakili benda di tangannya. Sampai akhirnya, tiba momen keajaiban di sumur air belakang rumah. Anne memegang tangan Helen dan menaruhnya di bawah pancuran air. Sambil air mengalir, Anne mengeja kata W-A-T-E-R berulang kali di tangan Helen. Tiba-tiba, sesuatu terjadi. Helen tertegun, lalu menyentuh air yang jatuh dengan wajah penuh keheranan. Dalam sekejap, dunia yang selama ini gelap dan sunyi mulai terbuka. Ia menyadari bahwa gerakan jari di tangannya adalah nama dari sesuatu yang nyata. Ia memeluk Anne dan kemudian berlari keliling halaman, menyentuh benda-benda lain, dan memohon agar Anne mengeja nama-nama mereka di tangannya. "Itu hari paling bahagia dalam hidupku," tulis Helen kemudian. Dalam hitungan minggu, Helen menguasai puluhan kata baru. Ia mengejar Anne kemanapun, ingin mengetahui nama setiap benda, setiap orang, setiap perasaan. Dunia yang dulu tanpa arti kini penuh makna. Hubungan antara guru dan murid itu pun tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar pendidikan, sebuah ikatan jiwa yang dalam dan abadi. Anne tidak hanya menjadi guru Helen, tetapi juga sahabat, pelindung, dan mata serta telinganya untuk mengenal dunia. Ia membimbing Helen belajar huruf Braille, membaca buku, dan memahami konsep abstrak seperti cinta, pikiran, dan Tuhan. Melalui bimbingan Anne, Helen berkembang dengan pesat. Ia belajar berbicara dengan menyentuh bibir orang lain dan merasakan getaran suara. Perjuangan mereka bersama menjadi bukti luar biasa bahwa pendidikan yang didasari kasih sayang dan kesabaran dapat menembus batas apapun. Anne Sullivan telah menyalakan obor di dalam kegelapan Helen, dan cahaya itu tidak pernah padam hingga akhir hayat mereka.
Setelah keajaiban di sumur air itu, dunia Helen Keller berubah selamanya. Ia yang dahulu hidup dalam kegelapan, kini menemukan jalan menuju cahaya pengetahuan. Di bawah bimbingan Anne Sullivan, ia mulai mempelajari bahasa dengan kecepatan luar biasa. Hanya dalam hitungan bulan, Helen sudah mampu menghafal ratusan kata dan menggunakannya untuk berkomunikasi. Setiap benda, perasaan, dan pengalaman kini memiliki nama dan makna. Anne mengajarkan Helen membaca huruf Braille. Sistem tulisan timbul untuk tunanetra, sehingga Helen dapat menyerap pengetahuan dari buku. Ia juga belajar menulis dengan menggunakan papan khusus, dan seiring waktu, bahkan belajar berbicara. Caranya tidak biasa. Helen memegang wajah atau bibir seseorang, merasakan getaran suara, lalu meniru gerakan otot mulut mereka. Meskipun suaranya sulit dipahami bagi orang lain, Helen merasa bangga bisa mengeluarkan kata-kata dari mulutnya, karena baginya itu adalah simbol kebebasan. Pendidikan Helen tidak berlangsung di satu tempat saja. Pada tahun 1888, Helen dan Anne pergi ke Perkins School for the Blind di Boston, tempat di mana Anne dulu menempuh pendidikan. Di sana, Helen bertemu dengan anak-anak tunanetra lain dan belajar berbagai keterampilan akademik maupun praktis. Ia juga mulai menulis surat, salah satunya kepada Dr. Alexander Graham Bell, penemu telepon, yang menjadi sahabat dan mentor bagi Helen selama bertahun-tahun. Pada tahun 1894, Helen dan Anne pindah ke Wright Humason School for the Deaf di New York City. Di sekolah ini, Helen memperdalam kemampuan berbicara dan membaca bibir dengan metode sentuhan. Ia juga belajar menulis esai dan puisi. Kemampuannya dalam memahami konsep abstrak membuat para gurunya terkesima. Banyak yang mengatakan bahwa kecerdasan Helen tak hanya terletak pada daya ingatnya, tetapi juga pada kemampuannya memahami dunia dengan cara yang tidak dimiliki orang lain. Namun, perjalanan pendidikannya mencapai puncaknya ketika ia diterima di Radcliffe College, universitas khusus perempuan yang berafiliasi dengan Harvard University pada tahun 1900. Saat itu, Helen baru berusia 20 tahun dan menjadi orang tuli buta pertama di dunia yang diterima di universitas bergengsi tersebut. Anne Sullivan tetap menjadi pemandunya, mendampingi setiap langkahnya. Selama kuliah, Anne duduk di samping Helen di setiap kelas, mengeja seluruh isi kuliah ke tangan muridnya, huruf demi huruf, kata demi kata. Proses ini berlangsung setiap hari selama 4 tahun. Meski sangat melelahkan, keduanya tidak pernah menyerah. Anne kemudian menulis, "Saya adalah matanya dan ia adalah pikiranku." Pada tahun 1904, Helen lulus dengan predikat cum laude. Kelulusannya menjadi berita nasional di Amerika Serikat dan disambut dengan kekaguman di seluruh dunia. Ia memecahkan batas-batas yang sebelumnya dianggap mustahil. Surat kabar The New York Times menulis, "Hari ini seorang perempuan tuli buta membuktikan bahwa pikiran manusia lebih kuat daripada segala keterbatasan." Setelah lulus, Helen segera menulis buku autobiografinya yang terkenal, The Story of My Life, dengan bantuan Anne Sullivan dan editor John Albert Macy. Buku itu diterbitkan pada tahun 1903, bahkan sebelum ia resmi lulus kuliah. Dalam buku tersebut, Helen menceritakan perjalanan hidupnya dari masa kecil yang gelap hingga menemukan makna dan cahaya melalui pendidikan. Karya itu menjadi tonggak sejarah dan diterjemahkan ke lebih dari 50 bahasa di seluruh dunia. Pendidikan telah mengubah Helen Keller menjadi simbol harapan bagi dunia. Ia membuktikan bahwa pengetahuan adalah jendela bagi siapapun, tak peduli seberapa gelap dunianya. Dengan tangan yang tak bisa melihat dan telinga yang tak bisa mendengar, ia menulis kalimat-kalimat yang menggerakkan hati manusia. The best and most beautiful things in the world
cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart. Setelah kenal dunia sebagai penulis dan pembicara yang luar biasa, Helen Keller perlahan menapaki jalan baru yang akan menjadikannya lebih dari sekadar simbol inspirasi. Ia menjadi suara bagi mereka yang tidak terdengar. Bagi Helen, pendidikan dan pengetahuan tidak akan berarti jika tidak digunakan untuk memperjuangkan kehidupan yang lebih adil bagi semua manusia. Perjalanan Helen di dunia aktivisme dimulai tak lama setelah ia lulus dari Radcliffe College. Dunia pada awal abad ke-20 sedang mengalami perubahan besar. Revolusi industri, ketimpangan sosial, dan munculnya gerakan hak perempuan. Helen, yang memahami penderitaan dan perjuangan lebih dalam daripada kebanyakan orang, tidak bisa diam melihat ketidakadilan di sekitarnya. Pada tahun 1909, ia bergabung dengan Partai Sosialis Amerika, sebuah langkah berani yang mengejutkan banyak orang. Ia menulis dan berpidato tentang ketimpangan ekonomi, eksploitasi buruh, dan hak perempuan untuk memilih. Banyak yang tidak menyangka bahwa seorang perempuan tuli buta akan bicara tentang politik dengan begitu tajam dan berani. Dalam salah satu tulisannya yang terkenal, ia menulis, "I feel that socialism is the only force which will end poverty and give to the workers what is theirs by right." Kata-kata itu menggambarkan keyakinannya bahwa kemiskinan bukanlah takdir, melainkan hasil dari sistem yang tidak adil. Namun, perjuangan sosial Helen tidak berhenti di ranah politik. Ia juga memperjuangkan hak penyandang disabilitas, kelompok yang sering dilupakan dan dianggap tidak memiliki peran di masyarakat. Helen bergabung dengan American Foundation for the Blind, AFB, pada tahun 1924 dan bekerja di sana selama lebih dari 40 tahun. Melalui organisasi ini, ia memperjuangkan akses pendidikan, pekerjaan, dan literasi Braille bagi tunanetra di seluruh dunia. Helen berkeliling Amerika Serikat untuk memberikan ceramah dan menggalang dana. Dalam setiap pidatonya, ia berbicara bukan dengan suara keras, melainkan dengan getaran makna yang menggerakkan hati. Ia berkata, "It is not blindness or deafness that bring me unhappiness, but the crushing of the spirit by people's indifference." Baginya, disabilitas bukanlah tragedi, ketidakpedulianlah yang sesungguhnya melumpuhkan manusia. Pada tahun 1920, bersama sekelompok intelektual progresif, termasuk Roger Baldwin, Helen turut mendirikan American Civil Liberties Union, ACLU, sebuah organisasi yang hingga kini menjadi pelindung hak-hak sipil dan kebebasan individu di Amerika Serikat. Keterlibatannya dalam ACLU memperlihatkan konsistensinya dalam memperjuangkan keadilan, tak hanya bagi penyandang disabilitas, tetapi juga bagi semua manusia tertindas. Helen Keller tidak hanya berbicara di negaranya. Ia juga membawa misinya ke tingkat global. Dalam berbagai perjalanan ke luar negeri, ia bertemu dengan pemimpin dunia seperti Jawaharlal Nehru, Winston Churchill, dan Dwight D. Eisenhower. Dalam setiap pertemuan itu, ia selalu menyuarakan satu pesan sederhana namun kuat, bahwa kasih sayang dan pendidikan adalah kunci kemanusiaan yang sejati. Setelah namanya dikenal luas sebagai penulis, pembicara, dan aktivis, Helen Keller melangkah keluar dari batas-batas negaranya. Ia tidak lagi sekadar menjadi suara bagi rakyat Amerika, tetapi juga duta kemanusiaan dunia. Baginya, penderitaan dan harapan manusia tidak mengenal bangsa atau bahasa. Kasih sayang adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh setiap hati. Pada tahun 1946, pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen Luar Negeri menunjuk Helen Keller sebagai Goodwill Ambassador, duta persahabatan yang bertugas membawa pesan kemanusiaan dan perdamaian ke seluruh dunia. Saat itu, Helen sudah berusia 66 tahun, namun semangatnya tidak surut sedikit pun. Ia melakukan perjalanan panjang ke berbagai negara untuk menginspirasi, menyemangati,
dan mengubah cara dunia memandang disabilitas. Helen tidak bepergian sendirian. Ia ditemani oleh sahabat sekaligus asistennya, Polly Thompson, yang telah mendampinginya sejak wafatnya Anne Sullivan pada tahun 1936. Bersama Polly, Helen menjelajahi dunia selama lebih dari 1 dekade. Mereka berdua menjadi tim yang luar biasa. Helen berbicara dengan tangan, dan Polly menyuarakan kata-katanya kepada publik. Perjalanan internasional pertamanya dimulai di Asia, di mana ia mengunjungi Jepang pada tahun 1948. Kedatangannya disambut oleh lebih dari 2 juta orang. Di negeri yang baru saja hancur akibat perang, sosok Helen membawa harapan baru. Ia berbicara di hadapan ribuan penyandang disabilitas dan mengunjungi sekolah-sekolah untuk tunanetra. Banyak orang menangis ketika menyentuh tangannya, tangan yang dianggap membawa keberanian dan cahaya. Sebagai bentuk penghargaan, Kaisar Jepang menganugerahinya Order of the Sacred Treasure, salah satu penghargaan sipil tertinggi di negara itu. Dari Jepang, Helen melanjutkan perjalanan ke India. Di sana, ia bertemu dengan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi. Gandhi, yang dikenal dengan ajaran cinta kasih dan tanpa kekerasan, terkesan dengan semangat Helen. Dalam pertemuan itu, 2 tokoh besar kemanusiaan saling berdiam dalam keheningan, tetapi memahami satu sama lain tanpa perlu kata-kata. Helen kemudian menulis bahwa India membuatnya percaya bahwa cinta dan keberanian dapat menembus penderitaan yang paling dalam. Setelah Asia, Helen melanjutkan perjalanan ke Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Ia mengunjungi Mesir, Libanon, Israel, dan Afrika Selatan, berbicara tentang pentingnya pendidikan dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Di Mesir, ia diterima oleh Raja Farouk dan berpidato tentang kekuatan batin dan keindahan jiwa. Sementara di Afrika Selatan, ia secara terbuka mengkritik sistem apartheid, menegaskan bahwa tidak ada bangsa yang bisa hidup dalam kedamaian jika sebagian rakyatnya ditindas. Helen juga berkunjung ke Australia dan Selandia Baru, di mana ribuan orang datang hanya untuk melihatnya, meskipun ia tidak dapat melihat mereka. Ia selalu membawa pesan sederhana, bahwa keajaiban sejati tidak datang dari mata yang melihat atau telinga yang mendengar, melainkan dari hati yang memahami. Perjalanannya berlangsung hingga akhir tahun 1950-an. Dalam kurun waktu lebih dari 10 tahun, Helen telah mengunjungi lebih dari 35 negara di 5 benua. Di setiap tempat, ia disambut dengan cinta dan penghormatan. Banyak pemerintah mendirikan sekolah dan yayasan untuk penyandang disabilitas setelah kunjungan Helen. Bagi banyak orang, Helen Keller bukan hanya seorang perempuan tuli buta yang berhasil berpendidikan tinggi, tetapi simbol ketabahan manusia. Ia tidak membawa harta atau kekuasaan, hanya membawa pesan kemanusiaan yang sederhana, bahwa setiap orang berharga, setiap jiwa pantas dihormati, dan setiap manusia berhak untuk bermimpi. Di akhir salah satu perjalanan panjangnya, Helen menulis dalam suratnya kepada teman, "Everywhere I go, I see the same humanity, the same heart that loves, suffers, and hopes. I am blind, but I have seen the best of mankind." Kata-kata itu merangkum seluruh makna perjalanan Helen Keller, bukan sekadar langkah fisik dari satu negara ke negara lain, tetapi perjalanan batin yang menghubungkan hati manusia di seluruh dunia. Ia mungkin tidak bisa melihat wajah orang-orang yang ditemuinya, tetapi mereka bisa melihat dirinya. Cahaya yang datang dari dalam, yang tak pernah padam, bahkan dalam kegelapan paling pekat. Seiring berjalannya waktu, dunia mulai menyadari bahwa Helen Keller bukan hanya seorang perempuan yang berhasil menaklukkan keterbatasan fisik, tetapi juga salah satu tokoh kemanusiaan terbesar abad ke-20. Dari rumah kecil di Tuscumbia hingga panggung-panggung dunia, perjuangan hidupnya menjadi bukti bahwa kekuatan manusia sejati terletak bukan pada penglihatan atau pendengaran,
melainkan pada tekad dan cinta kasih. Helen Keller menerima ratusan penghargaan dan gelar kehormatan dari berbagai negara di seluruh dunia. Setiap penghargaan bukan hanya bentuk pengakuan atas prestasinya, tetapi juga simbol penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang ia perjuangkan. Di negaranya sendiri, Amerika Serikat, Helen menerima penghargaan tertinggi bagi warga sipil, Presidential Medal of Freedom, pada tahun 1964 dari Presiden Lyndon B. Johnson. Dalam pidato penyerahan penghargaan itu, Johnson berkata, "Helen Keller has proved to the world that courage knows no limitation, that the human spirit can triumph over any obstacle." Kata-kata itu menggambarkan sosok Helen yang telah menjadi simbol kekuatan moral dan keberanian universal. Selain itu, Helen juga menerima Gold Medal for Meritorious Service dari Roosevelt Memorial Association pada tahun 1936 dan French Legion of Honor, Légion d'honneur dari pemerintah Prancis pada tahun 1952. Penghargaan sipil tertinggi di negara tersebut. Di Jepang, ia dianugerahi Order of the Sacred Treasure dan di Filipina, ia menerima Ramon Magsaysay Award for Public Service. Penghargaan tertinggi di Asia yang sering disebut sebagai hadiah Nobel versi Asia. Tak hanya penghargaan resmi, Helen juga dianugerahi lebih dari 50 gelar doktor kehormatan, honorary degrees, dari berbagai universitas di seluruh dunia, termasuk Harvard, Temple University, Glasgow, Berlin, dan Delhi. Semua universitas itu mengakui kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kemanusiaan. Kemudian pada tahun 2009, patung perunggu Helen Keller muda diresmikan di National Statuary Hall, Washington, D.C. Patung itu menggambarkan Helen kecil di depan sumur air, saat ia untuk pertama kalinya memahami arti bahasa melalui tangan Anne Sullivan. Di bawah patung itu tertulis kalimat sederhana yang menjadi simbol hidupnya. "The best and most beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt with the heart." Kini, nama Helen Keller juga diabadikan di berbagai lembaga sosial, sekolah, rumah sakit, hingga yayasan kemanusiaan di seluruh dunia. Kisahnya diangkat dalam film, drama, buku, dan dokumenter yang terus menginspirasi generasi demi generasi. Salah satu karya paling terkenal adalah film The Miracle Worker 1962 yang menceritakan hubungan luar biasa antara Helen dan Anne Sullivan. Film ini memenangkan 2 Academy Awards, termasuk penghargaan untuk aktris terbaik Anne Bancroft yang memerankan Anne Sullivan, dan Patty Duke yang berperan sebagai Helen muda. Melalui penghargaan dan pengakuan itu, dunia mengakui bahwa perjuangan Helen Keller adalah warisan kemanusiaan, bukan sekadar pencapaian individu. Ia menjadi contoh bahwa seseorang yang lahir dalam keterbatasan pun dapat mengubah dunia, bukan karena kekuatan fisiknya, tetapi karena kekuatan cintanya terhadap kehidupan. Bagi banyak orang, Helen Keller adalah perwujudan dari keberanian yang tak tergoyahkan. Ia membuktikan bahwa harapan bisa tumbuh bahkan dalam kegelapan, dan bahwa setiap manusia, seberapapun terbatasnya, memiliki kekuatan untuk menyalakan cahaya bagi orang lain. Ketika Helen Keller meninggal dunia pada 1 Juni 1968, dunia seakan berhenti sejenak untuk mengenang seorang perempuan yang telah mengubah arti dari kata terbatas. Dalam usia 87 tahun, ia menutup matanya yang tidak pernah melihat cahaya, tetapi meninggalkan terang yang tak akan padam dalam sejarah manusia. Helen Keller bukan hanya seorang tokoh disabilitas, ia adalah lambang kemanusiaan universal. Ia membuktikan bahwa di balik setiap penderitaan selalu ada kekuatan yang bisa ditemukan, dan bahwa keberanian, pendidikan, serta cinta kasih dapat menembus segala batas fisik maupun sosial. Sepanjang hidupnya, Helen tidak pernah berhenti berjuang.
Bahkan ketika kesehatannya menurun di masa tuanya, ia tetap menulis, menerima tamu, dan memberi nasihat kepada generasi muda. Dalam surat-surat terakhirnya, ia sering berbicara tentang kedamaian batin dan keyakinannya bahwa manusia dapat mencapai kebahagiaan sejati melalui kasih sayang dan pengetahuan. Dalam banyak hal, Helen Keller hidup jauh melampaui zamannya. Ia berbicara tentang kesetaraan gender, hak asasi manusia, pendidikan inklusif, dan perdamaian dunia. Isu-isu yang hingga kini masih menjadi perjuangan manusia modern. Ia mengajarkan bahwa tidak ada keterbatasan yang dapat menahan tekad manusia yang berani mencintai kehidupan. Helen Keller dimakamkan di National Cathedral, Washington, D.C., berdampingan dengan dua perempuan yang paling berjasa dalam hidupnya, Anne Sullivan dan Polly Thompson. Di sana ketiganya beristirahat dalam kedamaian abadi. 3 jiwa yang saling terhubung oleh cinta, pendidikan, dan cahaya pengetahuan. Lebih dari setengah abad setelah kepergiannya, nama Helen Keller tetap menjadi mercusuar harapan. Ia mengingatkan dunia bahwa penderitaan bukanlah akhir, melainkan awal dari kesadaran, bahwa kegelapan hanyalah ruang di mana cahaya sejati bisa bersinar paling terang, dan bahwa kehidupan dalam segala bentuknya layak diperjuangkan dengan hati yang penuh kasih.